Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Alhamdulillah, kita memasuki pertemuan yang keempat. Di pertemuan hari ini membahas kitab Al-Muyassar fi Ilmin Nahwi jilid yang kedua li Fadilatul Ustaz Aceng Zakaria rahmatullah ta'ala wa rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah. Di pertemuan hari ini kita masuk dalam pembahasan di halaman ke-6. Pembahasan seputar pembahasan 6 sudah. Ini masuk di pembahasan di halaman ke-8 hari ini. Pembahasan di halaman ke-8 ini judul terkait dengan masalah permulaan dalam pembahasan isim. Beliau memberikan judul di sini, kata beliau rahimahullah, al-mufradu wal musanna wal jam'u. Pembahasan tentang isim mufrad. Demikian pula pembahasan terkait dengan isim musanna dan pembahasan terkait dengan masalah jamak. Ini pembahasan yang alhamdulillah kita juga sudah jelaskan di pertemuan yang kita bahas pada jilid pertama, bahwa di pembahasan ini kita akan dapat sesuatu yang lebih detail dibandingkan jilid yang pertama. Di jilid pertama pembahasan isim mufrad sudah ada, isim musanna juga, isim jamak juga. Jamak ada mudzakkar salim, muannas salim dan asmaul dan jamak muannas salim, mudzakkar salim dan jamak taksir. Ini sudah dibahas semuanya. Tetapi di sini akan lebih lengkap lagi, dan bahkan kita akan membahas satu bab khusus yang berjudul mulhaq. Mulhaq itu sesuatu yang diikutkan. Apakah dia diikutkan dengan isim musanna atau diikutkan dengan jamak? Baik. Yang pertama beliau bahas di sini adalah al-mufradu. Dia bahas tentang isim mufrad. Ustaz Aceng Zakaria rahimahullah membahas terkait dengan mufrad. Apa itu mufrad? Kata beliau, al-mufradu huwa, mufrad itu adalah madalla ala wahidin. Gampang sekali. Dia adalah apa yang menunjukkan atas satu, menunjukkan sesuatu yang satu. Mithlu, contohnya rasulun. Contohnya apa? Rasulun. Rasulun ini artinya satu utusan. Kita mengatakan rasul, satu orang rasul, satu utusan. Kalau dikatakan jaa rasulun, telah datang satu orang rasul. Ini namanya mufrad, menunjukkan satu dia. Yang kedua, contohnya yaumun. Yaumun itu artinya hari, satu hari. Berapa hari kamu puasa? Yaumun au yaumain, satu hari atau dua hari, maka dia katakan yaumun. Maka dia menjelaskan bahwa yaumun ini adalah satu hari. Baik. Kemudian berikutnya, yang ketiga, contoh lailatun, satu malam. Berapa malam kamu bermalam di sini? Lailatun, satu malam. Ini namanya isim mufrad. Adapun isim musanna dan jamak, maka dia dibuat dari mufradnya. Dibuat dari mana? Mufradnya. Yang kedua pembahasan terkait dengan isim musanna. Yang kedua pembahasan terkait dengan masalah isim musanna. Baik. Isim musanna itu apa? Isim musanna, kata beliau, huwa ismun mu'rabun naba'an mufradaini ittafaqa lafzan wa ma'nan biziyadati alifin wa nunin aw ya'in wa nunin fi akhirih. Mithlu waladani aw waladaini. Lihat sekarang definisinya isim musanna, kata beliau. Isim musanna itu adalah ismun mu'rab. Dia adalah isim mu'rab. Mu'rab itu artinya berubah-berubah. Kalau dikatakan dia mu'rab, berarti dia menerima i'rab. Dia bisa marfu, dia bisa mansub, dan dia bisa apa? Bisa majrur, ya. Dan juga pembahasan ini pembahasan yang sudah kita bahas juga. Bahwasanya isim musanna itu memang isim yang mu'rab. Isim yang mu'rab. Baik. Kata beliau, isim musanna itu adalah ismun mu'rab naba, yang mewakili. Naba, mewakili. Dia adalah isim mu'rab yang naba, yang mewakili an mufradaini, dari dua bentuk mufrad.
Dia adalah isim mu'rab yang mewakili dari dua bentuk mufrad. Jadi dua bentuk mufrad itu disatukan jadi musanna. Paham ini? Kemudian kata beliau, ittafaqa lafzan wa ma'na, yang secara lafaz dan secara makna dia disepakati. Ittafaqa lafzan wa ma'na, yang secara lafaz dan secara makna disepakati. Ittafaqa, dua hal tersebut disepakati, ya, bahwasanya dua hal itu sama atau minimal mirip. Contoh misalnya, ini ada botol, ini botol merek apa ini? Air mineral JS. Ini mereknya. Contoh lagi misalnya ada nanti botol air mineral merek Aqua misalnya. Ini sama-sama botol, beda merek tapi sama-sama botol. Musanna itu dia naba'an mufradain. Dia mewakili dua yang mufrad. Satu botol, satu botol. Tidak mesti sama, mirip pun bisa. Makanya beliau katakan di sini, ittafaqa lafzan wa ma'na. Baik secara lafaz dan secara makna, dua hal tersebut itu sama atau ada kemiripan. Kalau misalnya lihat nih, tangan kanan, tangan kiri, tangan kanan sama tangan kiri. Maka satu tangan kanan yadun. Kalau yadun sama yadun, maka dia menjadi yadani, dua tangan. Maka itu maknanya. Maka kata beliau, naba'an mufradain, dia mewakili dua yang mufrad. Mewakili dua yang mufrad. Yang seperti apa? Ittafaqa lafzan, yang ittafaqa, yang dua hal tersebut disepakati, lafzan wa makna. Lafaz dan maknanya itu sama atau ada mirip lah minimal. Ada mirip. Yang sama itu banyak, kebanyakannya sama ya. Sesuatu itu dijadikan musanna kalau dia sama. Tapi ada juga yang mirip, maka digolongkan juga menjadi isim musanna. Bagaimana caranya? Kata beliau, biziyadati alifin wa nunin, dengan menambahkan alif dan nun, au ya'in wa nunin, atau ya dan nun fi akhirih, di akhirnya. Jadi cara buat isim musanna itu kita ambil dari isim mufradnya, lalu kita tambahkan alif dan nun. Maka contohnya sini kata beliau, mithlu, contoh waladani. Waladani, ini asalnya kalimat waladun tambah waladun. Ya kan? Naba'an mufradain. Dia mewakili dua yang mufrad. Waladun tambah waladun, satu walad dengan satu walad jadi waladani. Jadi dua walad, dua anak. Maka kalau kita bilang dua anak laki-laki, enggak usah kita bilang waladun waladun. Ja'a waladun waladun. Kalau ada kalimat contohnya, ja'a waladun waladun, itu apa artinya? Waladun yang pertama itu adalah fa'il, waladun kedua apa? Taukid. Taukid maknawi atau lafzi? Taukid apa? Lafzi. Dia penguat adanya pengulangan lafaz. Ja'a waladun waladun. Ya kan? Sama kayak orang bilang na'am, na'am. Iya, iya. Itu taukid. Na'am pertama itu adalah sesuatu yang mengiyakan, na'am kedua itu adalah taukid, menguatkan. Maka kita nggak usah lagi bilang ja'a waladun waladun, tapi kita bilang ja'a waladani, telah datang dua orang anak. Kemudian berikutnya waladaini. Ini juga bisa. Jadi isim musanna itu bisa tambahan alif dan nun, bisa tambahan ya dan nun. Kapan pakai alif nun, kapan pakai ya nun? Ini jadi pertanyaan bagi orang yang belum paham masalah i'rab. Kalau kita kan sudah bahas di jilid pertama terkait dengan masalah i'rab, maka kita katakan bahwa kalau dia waladani pakai alif itu saat dalam kondisi marfu'. Tapi saat dalam kondisi mansub dan majrur tergantung amil masuk. Kalau amil nasab yang masuk maka dia mansub, kalau amil jar yang masuk maka dia majrur. Maka di sini menggunakannya bukan dengan alif tapi dengan apa? Dengan ya. Ini gampang sekali. Sekarang faedah baru, kalau ini sampai sini ya kita gampang sudah mengetahui ya. Ini faedah baru ini, tambahan jilid 2. Kata beliau, waqad qil, dan sungguh qil dikatakan, artinya apa? Sungguh kata orang. Kalau ada kalimat al-abawaini, ada yang bilang orang Arab al-abawaini misalnya kalimatnya contoh gini, jaa al-abawaini. Ya, afwan. Misalnya di sini jaa al-abawani.
Karena dia sebagai fa'il ya, maka dengan alif. Nanti dia kalau misalnya al-abawaini, kalau dia mansub. Contoh misalnya ra'aitu al-abawaini. Apa itu al-abawaini? Al-abawaini itu kata beliau lil abi wal ummi. Ini istilah orang Arab. Kalau mereka bilang dua orang tua, al-abawaini artinya kedua orang tua, maka itu adalah istilah lil abi untuk bapak, wal ummi dan ibu. Abu Khidir wal ummi. Kenapa wal ummi majrur? Karena mengikut ada 4. Na'at, ataf, taukid, badal. Apa ini? Ini ataf, jelas karena ada huruf ataf. Ini ma'tufnya mana? Abi, al-abi. Al-abi majrur kenapa, Buraina? Karena ada huruf jar, yaitu lam. Li, harful jarnya. Baik. Sekarang perhatikan, maka orang Arab kalau nyebut al-abawaini itu adalah istilah untuk bapak dan ibu. Ini menunjukkan kepada kita faedah bahwa isi musanna itu dia kan menyatukan dua hal yang mufrad. Dua hal mufrad dijadikan satu, maka dia menunjukkan dua. Tapi tidak mesti sama. Mirip juga bisa. Ibu sama bapak mirip enggak? Mirip enggak? Ibu sama bapak mirip enggak? Ada kemiripan enggak? Ada kesamaan enggak? Ada dari segi orang tua. Sama-sama orang tua. Jadi nggak mesti sama jenisnya. Sama kayak saya contohkan tadi, botol. Ini merek JS sama botol merek Aqua. Sama-sama botol. Walaupun pada asalnya orang menyamakan, menggabungkan jadi isim musanna itu kalau sama dia. Sama bentuknya. Tapi kan nggak mesti sama lafadznya. Maknanya pun bisa. Paham? Makanya Syekh memberikan, atau Ustadz Aceng Zakaria ini memberikan apa? Definisi, kata beliau, ittafaqa lafzan wa makna. Yang mana dua hal tersebut itu sama disepakati lafadz dan maknanya. Paham ini? Jadi nggak mesti sama, mirip pun bisa. Baik, ini orang Arab ya. Kalau mereka bilang ja'a al-abawani, telah datang dua bapak. Al-abawani kan dua bapak. Maka ini maksudnya bukan hanya bapak-bapak yang datang, tapi yang datang ibu dan bapak. Contoh lain kata beliau al-umaraini. Al-umaraini ini dalam keadaan mansub atau majrur ya. Tapi kalau dalam keadaan dia marfu, maka al-umarani. Misalnya ada yang mengatakan jaa al-umarani atau ra'aitu al-umaraini. Maka kita katakan al-umaraini atau al-umarani ini adalah istilah untuk apa? Li Umar bin Khattab wa Amr bin Hisham. Ya, ini adalah istilah untuk Umar bin Khattab dan Amr bin Hisham. Itu bukan Umar ya, tapi Amr. Membedakan Umar dengan Amr, kalau ada waw di ujungnya, setelah ra itu waw, maka bacanya Amr. Ya, bukan baca Umar. Kalau Umar enggak ada wawnya. Coba lihat itu, di situ tulisannya Umara tapi ada waw, berarti salah tulis, bukan Umar tapi Amr. Dan memang tidak ada orang namanya Umar bin Hisham. Yang ada itu Amr bin Hisham. Amr bin Hisham ini adalah kawannya Umar bin Khattab dulu. Sama-sama orang Quraisy ini. Tapi Umar bin Khattab memilih untuk Islam. Adapun Amr bin Hisham memilih untuk memusuhi Nabi sampai dia mati. Dan Amr bin Hisham ini adalah nama asli dari Abu Jahal. Abu Jahal nama aslinya adalah Amr bin Hisham. Amr bin Hisham. Abu Jahal siapa Abu Jahal? Ya, termasuk tokoh Quraisy. Ya, tokoh dari tokoh-tokoh Quraisy. Meninggal ini pada perang Badar pada tahun 2 Hijriah. Dibunuh, ya, dijatuhkan oleh anak muda lalu dipenggal kepalanya dengan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Ya, jadi Abu Jahal ini mati, putus kepalanya, dipenggal oleh Abdullah bin Mas'ud yang sebelum itu dia sudah dijatuhkan oleh anak muda. Baik, dari kalangan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, jadi istilah Umaran atau Umarain itu adalah istilah untuk Umar bin Khattab dan Amr bin Hisham. Itu diharakati, harakannya ganti ya, bukan jadi Umar tapi Amr. Ya, Amr bin Hisham. Amr bin Hisham. Ain, mim, mimnya sukun. Ya. Amr bin Hisham. Ya. Baik. Kemudian berikutnya contoh lain, contoh yang dia itu sama dengan isi musanna, yaitu al-marwatain. Al-marwatain. Al-marwatain artinya dua marwah. Dua marwah. Marwah itu kan nama salah satu bukit di dekat Ka'bah. Ini adalah istilah untuk lis-safa wal marwah. Istilah untuk Safa dan Marwah.
Jadi kadang di Sofa, di Bukit Sofa itu ada apa namanya? Ada istilah untuk Bukit Sofa Marwah ini dengan sebutan Al-Marwatain. Ya, Al-Marwatain. Contoh misalnya ada yang mengatakan ra'aitu al-marwataini, aku telah melihat dua marwah. Ya, marwah itu cuma satu, Bukit Marwah itu satu. Maka itu maksudnya adalah dia melihat Sofa dan Marwah. Jadi Sofa Marwah itu dia berada di dekat dengan Ka'bah. Dan ini tempat yang para jamaah haji dan umrah melakukan sa'i di dalamnya. Melakukan apa? Sa'i. Maka beliau mengatakan fahuwa min babit taghlib wa huwa sima'iyun la yuqasu alaih. Maka ini min babit taghlib, secara keumuman. Secara apa? Keumuman. Min babit taghlib artinya secara keumuman, kebanyakan. Wa huwa sima'i, dan dia itu adalah sima'i. Tahu sima'i? Tahu sima'i enggak? Kata dalam bahasa Arab itu ada dua, ada sina'i, ada sima'i. Kalau sina'i dibuat, sina'i itu dibuat. Seperti misalnya waladun, isim musannanya waladani. Ini sima'i atau sina'i? Sina'i dibuat, ya enggak? Qalamun jadi qalamani. Ini sina'i atau sima'i? Sina'i dibuat. Tapi kalau kalimat yang seperti ini, al-abawaini, al-umaraini, al-marwataini, ini sima'i atau sina'i? Ini sima'i. Nggak bisa kita buat-buat sendiri. Ini hanya kita dengar orang Arab bilang begitu. Sima'i itu artinya apa? Kita dengar orang Arab bilang begitu. Paham ini? Paham nggak? Paham ini? Gampang ya. Bahasa Inggris pun gitu kan, bahasa Inggris. Pernah belajar bahasa Inggris ya? Bahasa Inggris itu kan cara ngucapinnya ada yang sinai, ada yang simai, ya enggak? Misalnya contoh ngucapin beberapa kalimat ya. Ngucapin beberapa kalimat. Misalnya orang membilang live, ada yang bilang live, ada yang bilang live misalnya. Ini yang mana benar ini bacanya? Ya. Live atau live misalnya. Maka yang seperti ini dia ada yang terkait dengan simai, memang orang Inggris bilangnya begitu. Orang Arab pun juga gitu dia. Ya. Orang Arab juga begitu. Kalau seorang itu dia mendengarkan orang Arab menyebutkan al-abawaini, maka yang diinginkan adalah ibu dan bapak. Kalau menyebut al-umaraini, maka yang diinginkan adalah Umar bin Khattab dan Amr bin Hisham. Demikian pula kalau orang Arab bilang al-marwatain, maka maksudnya adalah Safa dan Marwah. Tapi ini enggak ada cara buatnya. Enggak ada apa? Cara buatnya. Dia ini simai. Makanya beliau mengatakan wa huwa sima'iyun. Dia ini simai. Simai apa artinya? Didengar. Didengarkan dari orang Arab. La yuqasu alaih, tidak bisa dikiaskan. La yuqas, tidak bisa dikiaskan. Ya. Tidak bisa apa? Dikiaskan. Baik. Ya, enggak mungkin nanti kalau dibilang ya ada istilah misalnya kalimat Muhammadun, ya misalnya dikatakan Muhammadani. Kalau dikatakan Muhammadani berarti maksudnya adalah Muhammad dan istrinya misalnya, atau Muhammad dan Abu Bakar. Kan nggak ada istilah, orang Arab nggak pernah mengenal itu. Atau misalnya ada istilah lagi Zubaironi. Kalau Zubaironi berarti Zubair dan Muhammad misalnya. Kan nggak mungkin begitu. Ini istilah bukan dibuat-buat, tapi ini istilah apa? Memang orang Arab bilang gitu. Seperti Nabi SAW. Nabi disebut dalam hadis pernah 3 bulan nggak makan apa-apa sama istrinya Aisyah. Nggak pernah nyala asap di rumahnya. Berarti nggak pernah masak. Nggak pernah nyala asap di rumahnya. Nggak pernah masak. Yang dimakan apa? Ditanya sama sahabat. Dikatakan yang dimakan adalah al-aswadani. Al-aswadani. 2 yang hitam. Aswad, hitam. Aswadani, 2 yang hitam. Maksudnya apa 2 yang hitam? Nabi itu favoritnya makan kurma hitam, kurma ajwa. Kurmanya hitam. Sukari atau kurma-kurma lain itu warnanya coklat. Ini warnanya hitam. Kurma ajwa warnanya hitam, bentuk agak keriting dia, agak agak bergerigi. Baik. Maka kurmanya hitam. Kemudian yang dimakan apa? Kurma sama air putih, tapi untuk membahasakan makannya Nabi itu selama 3 bulan adalah kurma sama air putih, maka Nabi bilang al-aswadan. Ya, itu istilah. Berarti kalau orang Arab bilang al-aswadan maksudnya apa? Kurma dan air putih. Paham ya?
Seperti itu. Jadi yang begini ini namanya simai, itu bukan sinai. Dia tidak bisa dibuat, tapi itu didengar dari orang Arab. Kecuali kita mau istilahkan pakai bahasa kita sendiri lah ya kan. Ya, pakai bahasa kita sendiri. Tapi kalau bahasa Arab, maka ini namanya simai. Kita harus dengar apa yang mereka sebutkan. Kemudian pembahasan baru lagi, faedah kepada kita yang tidak pernah kita jelaskan dan tidak ada di jilid pertama, yaitu al-mulhaqu bil musanna. Pembahasan mulhaq dengan isim musanna. Mulhaq itu artinya sesuatu yang diikutkan. Sesuatu yang dia itu bukan isim musanna, tapi mulhaq, diikutkan. Atau bahasa lain dari mulhaq itu dikelompokkan. Bahasa lainnya dari mulhaq, dikelompokkan. Atau bahasa lain dari mulhaq itu adalah dianggap sama. Dianggap apa? Dianggap sama dia. Dikelompokkan, dikategorikan, diplaylistkan. Pokoknya digabungkan. Itu mulhaq. Dia bukan isim musanna. Karena isim musanna itu apa tadi kalau isim musanna? Dia adalah apa? Naba'an mufradain. Dia mewakili dua yang mufrad. Isim musanna itu dua yang mufrad. Berarti ada mufradnya enggak? Qalamani asalnya qalamun qalamun. Waladani waladun waladun. Tapi isim mulhaq bil musanna ini dia lafadznya seperti isim musanna, tapi dia tidak seperti isim musanna. Dari segi apa? Enggak ada mufradnya. Adalah daripada bingung, mending apa? Diikutkan saja, begitu. Diikutkan dari segi i'rab, kalau marfu dengan alif, mansub dan majrur dengan ya. Tapi enggak boleh kita bilang dia isim musanna. Paham ini? Untuk lebih paham nanti kita lihat contoh. Pasti paham ini. Kata beliau, al-mulhaqu bil musanna, adapun yang diikutkan, yang dikelompokkan dan yang sama, dianggap sama dengan isim musanna itu huwa adalah majaa ala suratil musanna. Apa yang datang, majaa, apa yang datang ala atas surah. Surah apa? Surah apa surah? Gambar. Kalau bisod dengan huruf sod artinya gambar. Paham? Kalau bahasa Arab itu surah itu sin, suratun. Surah. Nah, itu artinya apa? Bagian. Ya, surat. Tapi kalau ini bisod dengan sod, surah artinya gambar. Apa yang datang dalam bentuk isim musanna? Sudah? Dia datang dalam bentuk ala suratil musanna, dalam bentuk isim musanna, walam yakun salihan lit tajrid. Walam yakun, tapi enggak bisa. Walam yakun, lam yakun tidak bisa. Tapi enggak bisa salihan lit tajrid, dibuat bentuk dasarnya. Walam yakun tidak bisa salihan lit tajrid, tidak bisa dibuat bentuk dasarnya. Paham ini? Beda dengan isim musanna yang asli. Isim musanna yang asli contohnya zaidani. Zaidani asalnya apa ini? Zaidun, zaidun, ada dasarnya. Kalau ini enggak, dia datang dalam bentuk seperti isim musanna, tapi dia tidak punya bentuk dasar. Tidak ada mufradnya. Faham ini? Contoh isnaini. Apa asalnya nih isnaini? Isnaini asalnya apa? Wahid gitu. Ya berarti bukan isnain dong. Kalau tadi kan zaidani, zaid. Qalamani, kolam. Apa artinya kolam? Pulpen atau kolam renang? Pulpen ya, bahasa Arab nih, bukan bahasa Indonesia ini. Baik. Kalau misalnya Muhammadani berarti Muhammad. Zubairani, Zubair berarti. Baik. Jidarani, jidar. Nah, jidar. Tapi kalau isna ini enggak ada kan? Bentuknya isim musanna enggak? Isim musanna bentuknya. Ya kan? Ini namanya mulhaq dengan isim musanna. Apa tadi mulhaq artinya? Diikutkan. Ini penting ini. Kalau nanya orang isna ini isim apa? Isim musanna kita bilang. Mana mufradnya? Bingung kita. Habis sudah. Mana ada isim mufradnya? Maka kita katakan dia bukan isim musanna tapi mulhaq. Ini faedah baru ikhwah, sangat luar biasa ini. Ya. Isnataini. Contoh yang lain, isnataini ya, isnaini sama isnataini sama. Kalau isnaini itu bentuk mudzakkar, isnataini bentuk muannas, sama-sama isim musanna. Ini apa ini? Musanna atau mulhaq? Mulhaq ini bukan isim musanna. Demikian pula kila.
kila, tambahan alif, kila. Demikian pula kilta, ini juga tambahan alif. Nah, ini semuanya namanya mulhaq dengan isim musanna. Selesai dalam pembahasan di halaman ke-8. Sekarang kita masuk dalam pembahasan jamak mudzakkar salim. Jamak apa? Mudzakkar salim. Beliau mengatakan rahimahullah, jam'ul mudzakkaris salimu, jamak mudzakkar salim. Apa itu jamak mudzakkar salim? Huwa ma jumi'a bi ziyadati wawin wa nunin aw ya'in wa nunin fi akhirih. Ini di halaman ke-9. Kata beliau, huwa, jamak mudzakkar salim itu adalah ma jumi'a. Apa yang jumi'a? Apa jumi'a? Di jamak. Di jamak. Jumi'a. Apa yang dijamak? Bi ziyadati wawin wa nunin, dengan tambahan waw dan nun, au ya'in wa nunin, atau ya dan nun. Di mana ditambah? Di awal, di tengah, di akhir? Fi akhirih, di akhirnya. Contohnya gimana? Contoh qad aflahal mu'minuna. Mana dia? Tambahan waw nun di belakang. Mana dia? Enggak mungkin qad, enggak mungkin aflaha. Al mu'minuna. Hilangkan waw nun, asalnya al mu'minu. Mafhum? Paham ya? Wasanazidul muhsinina. Enggak mungkin waw, enggak mungkin sin, enggak mungkin nazidu. Tambahan ya nun di sini adalah apa? Muhsinina. Hilangkan ya nun, asalnya apa? Al muhsinu. Itu dia jadi al muhsinin, ni jadi ni karena setelahnya ya sukun. Asalnya al muhsinu. Paham? Baik. Ini namanya jamak mudzakkar salim. Gampang ini? Gampang. Dan kita di jilid 1 sudah menjelaskan bahwa tidak setiap kata bisa dijadikan jamak mudzakkar salim. Ada syarat-syaratnya. Di jilid 1 nggak ada syarat, tapi kita sudah tambahkan. Di jilid kedua ada syaratnya. Jadi sebenarnya Ustadz Aceng Zakaria ini punya strategi untuk memahamkan orang ya. Beliau ini bukan tidak tahu. Jadi kalau dibilang Allah belajar Muyassar jilid 1 nggak lengkap, pembahasan jamak mudzakkar salim nggak ada syarat-syaratnya. Iya, nggak ada di situ memang. Karena itu untuk tahap dasar. Orang nggak perlu dulu tahu tentang itu. Ya, itu bukan sesuatu yang urgensi. Nanti di jilid 2 baru beliau berikan. Ini juga faedah kepada kita kalau kita ngajarin orang nanti, jangan ajarkan sesuatu yang tidak ada, ajarkan saja yang ada. Karena yang ada saja itu sudah repot. Ya kan? Nggak usah terlalu banyak lagi tambah-tambahan faedah dari luar, dari sana, dari sini, ya. Sampai ada orang yang ngajarin orang lain bahasa Arab, ya, padahal yang baru diajar anak baru ngaji, anak baru pandai belajar, baru pandai baca bahasa Arab, dibawanya 10 kitab. Ya, ada kitab Matan Jurumiyah, ada syarah Matan Jurumiyah Tufawasobiyah, Tufasaniyah, ada kitab Al-Mumti fi Syarhil Jurumiyah, ada kitab Mutamimal Jurumiyah, ada kitab Al-Kawakib Ad-Durriyah, syarah Mutamimal Jurumiyah, ada kitab Qatrun Nada wa Balis Soda, ada kitab Alfiyah Ibnu Malik, ada syarahnya lagi. Ya. Ini semua untuk apa? Orang baru belajar kok dasar, ngapain? Ya kan? Nanti ada waktunya itu untuk memahamkan orang itu perlahan-lahan. Ya, perlahan-lahan. Ini sekarang kita masuk syurutu jam'il mudzakkaris salim. Syarat-syarat jamak mudzakkar salim. Ada syarat-syarat jamak mudzakkar salim. Jadi tidak setiap kata itu bisa dijadikan jamak. Ada syarat-syarat dan ketentuan yang berlaku. Yang pertama kata beliau rahimahullah, ayyakuna alaman li mudzakkarin aqil. Ini yang pertama, ayyakuna, dia harus, ayyakuna itu dia harus. Dia harus alaman. Dia harus alam. Alam itu artinya nama. Dia harus nama li mudzakkarin aqil, untuk mudzakkar dan berakal. Berarti keluar dalam pembahasan ini nama untuk perempuan. Zainabu, bisa dibuat Zainabuna? Enggak bisa. Ini namanya alam li muannats. Ini bukan alam li mudzakkar. Mafhum? Baik. Demikian pula kalau ada orang namanya Maryamu, mau dibuat Maryamuna, bisa? Enggak bisa. Ini keluar dari ketentuan. Karena syarat pertama ayyakuna alaman li mudzakkar. Dia harus nama untuk apa? Untuk nama mudzakkar. Yang kedua bukan sekedar mudzakkar, tapi harus aqil. Harus berakal. Karena banyak mudzakkar. Qalamun itu pulpen. Mudzakkar muannas. Mudzakkar apakah bisa dibuat qalamuna? Enggak bisa. Kenapa?
Karena dia tidak berakal. Kecuali ada manusia lahir dikasih nama Qalamun. Manusia dia. Siapa nama anakmu? Anakku lahir. Siapa namanya? Qalamun. Bisa enggak? Bisa, karena dia manusia. Laki-laki berakal. Tapi kan asalnya Qalamun itu adalah pulpen pena. Dan itu tidak berakal. Baik. Mithlu contoh Muhammadun. Kalau Muhammadun bisa memenuhi syarat. Nama orang. Laki-laki mudzakkar. Berakal. Maka bisa dijamak Muhammaduna. Kalau misalnya Muhammadnya orang gila, ada orang Muhammad tapi dia sudah gila. Kalau orang berakal kan cerdas, mikir, bisa kan. Tapi ini hilang akalnya. Bisa nggak dibikin jamak mudzakkar salim? 3 Muhammad gila. Kita katakan apa ini? Bisa nggak? Kan harus berakal. Ini nggak ada akalnya. Kita katakan bisa. Asalnya dia berakal. Asalnya manusia itu berakal. Paham? Kecuali binatang ya. Kecuali apa? Binatang. Seperti misalnya tadi pembahasan kita tadi pagi dalam masalah sirah, gajahnya Raja Abrahah itu namanya Mahmud, gajah terbesarnya namanya Mahmud, ya. Maka ini gajah Mahmud ini nggak berakal dia kan? Gajah tidak berakal karena hewan itu tidak berakal. Nggak bisa dia dibuat jamak, ya Mahmuduna nggak bisa. Tapi kalau nama orang Mahmud bisa nggak? Bisa, karena nama orang berakal orang. Baik, seperti itu. Demikian pula Aliyun. Apa Aliyun artinya? Ali, nama orang si Ali. Kita jamak Aliyuna, bisa. Banyak Ali kan? Ja'a Aliyuna. Baik. Kemudian berikutnya yang kedua, syarat yang kedua, ayyakuna sifatan limudzakkarin aqil. Ya. Ayyakuna sifatan limudzakkarin aqil. Ayyakuna apa artinya ayyakuna tadi? Bahwa dia harus sifatan limudzakkarin aqil. Dia harus sifat untuk mudzakkar yang berakal. Dia sifat mudzakkar yang berakal. Sifat ya artinya apa? Sifat perangai. Itu artinya sifat. Sifat untuk mudzakkar yang berakal. Sekarang perhatikan. Contoh mithlu kafirun. Kafir ini sifat enggak nih? Sifat ya, kafir. Sifat kamu bagaimana ya? Sifatnya kafir. Kafir itu artinya menyembunyikan. Kafir itu menyembunyikan. Kenapa orang kafir dibilang kafir? Karena mereka menyembunyikan nikmat Allah itu, dia kufur. Makanya dibilang kufur. Kamu ini kufur nikmat. Apa arti kufur nikmat? Menyembunyikan nikmat. Ya, kamu ini jadi orang kufur sekali sama nikmat. Menyembunyikan nikmat itu maksudnya. Ya, perbuatannya namanya perbuatan kufur. Pelakunya dikatakan kafir. Baik, sama dengan syirik dan musyrik. Syirik perbuatan, musyrik orang yang melakukannya. Kafir, kalau dijamak kafiruna. Coba lihat, yang pertama dia sifat. Yang kedua mudzakkar. Yang ketiga akil. Orang kafir berakal enggak? Berakal lah. Makanya dia pilih kafir itu. Karena berakal, dengan akalnya lah dia pilih itu. Ya, Ustaz ikut-ikutan, Ustaz. Iyalah, ikut-ikutan dengan akalnya kan, ikut-ikutan. Orang enggak berakal mana bisa ikut-ikutan. Ini kan ikut-ikutan karena pakai akal. Kafiruna. Salihun, ini juga sifat, artinya orang yang baik. Soleh itu artinya baik. Soleh itu artinya baik ya. Dia harus baik baru soleh. Enggak dikatakan rajin ke masjid soleh ya. Anak soleh karena rajin ke masjid. Rajin ke masjid suka nyuri di masjid. Ya kan? Bukan soleh namanya ini. Soleh itu artinya baik. Soleh artinya apa? Baik. Baik. Dan kalau dijamak menjadi salihuna bisa karena dia memenuhi syarat ya, sifat mudzakkar dan berakal. Setelah kita masuk pembahasan di halaman 9 yang terakhir, yaitu al-mulhaqu bi jam'il mudzakkaris salimi. Al-mulhaqu bi jam'il mudzakkaris salim. Apa tadi mulhaq artinya? Sesuatu yang diikutkan, dianggap sama atau dianggap ya mirip. Ya. Ada sesuatu yang diikutkan bi jam'il mudzakkaris salim dengan jamak mudzakkar salim. Sebagaimana isim musanna ada sesuatu yang diikutkan, maka jamak mudzakkar salim juga sama. Kata beliau, wa yulhaqu bi jam'il mudzakkaris salimi fi i'rabihi wa ma warada 'anil Arab majmu'an. Sekarang lihat pembahasan baru dari Ustadz Aceng Zakaria rahimahullah kepada kita. Kata beliau, wa yulhaqu dan diikutkan bi jam'il mudzakkar salim dengan jamak mudzakkar salim fi i'rabihi dalam i'rabnya.
Jadi dia ini mulhaq dengan jamak mudzakkar salim ini, dia diikutkan dengan jamak mudzakkar salim dalam i'rabnya. Jamak mudzakkar salim marfu dengan waw, mansub dengan ya, majrur dengan ya. Mulhaq untuk jamak mudzakkar salim juga sama. Mulhaq bi jam'il mudzakkar salim juga sama, ngikutin apa? Jamak mudzakkar salimnya dalam i'rabnya. Ma warada 'anil arab majmu'a, yaitu apa dia? Ma warada 'anil arab. Ma warada, apa yang datang? Apa yang datang? 'Anil arab, dari orang Arab, majmu'an, yang sudah dalam bentuk jamak kian. Jamak memang dia. Orang Arab nggak pernah nyebut mufradnya, datang langsung jamak. Paham? Ini namanya mulhaq bi jam'il mudzakkaris salim. Ulangi. Mulhaq bi jam'il mudzakkaris salim itu adalah wa yulhaqu, diikutkan, bi jam'il mudzakkaris salimi, atau bi jam'il mudzakkaris salimi, dengan jamak mudzakkar salim, fi i'rabihi, dalam i'rabnya. Apa itu? Ma warada 'anil arab majmu'ah, apa yang datang dari orang Arab, dia sudah jadi jamak kian. Sudah tak kala memang jadi jamak mi, kata orang Makassar. Ya, tidak pernah datang dalam bentuk lain kecuali jamak. Orang Arab selalu bilang dia dalam bentuk jamak, maka namanya mulhaq bi jam'il mudzakkaris salim. Apa contohnya? Kata beliau berikutnya kata beliau, wa hadzal jam'u, dan jamak ini maksudnya apa? Isim yang mulhaq dengan jamak mudzakkar salim ini, wa hadzal jam'u, maksudnya, dan isim yang mulhaq dengan jamak mudzakkar salim ini ghairu mustawfin lisyurut, dia tidak memenuhi syarat. Maksudnya syarat-syarat jamak mudzakkar salim yang disebut di atas, yaitu dua ya, ayyakuna alaman li mudzakkarin aqil, yang kedua ayyakuna sifatan li mudzakkarin aqil. Dia enggak memenuhi syarat. Jadi bentuknya sama dengan jamak mudzakkar salim. Orang Arab tidak pernah menyebutkan mufrad dan musannanya. Orang Arab langsung datangkan dalam bentuk jamak, dan dia ditinjau dari segi memenuhi syarat atau tidak untuk jamak mudzakkar salim, enggak memenuhi syarat. Namanya mulhaq untuk jamak mudzakkar salim. Contoh, mithlu ishrina, ishrin, ila tis'ina. Ishrin artinya apa? 20. Ila tis'in, ila artinya ke, sampai. Tis'in 90. Berarti hitungan 20 sampai 90. Ini namanya mulhaq bi jam'il mudzakkaris salim. Dari segi i'rab sama ya, bisa ishruna, kalau marfu ishruna, mansub majrur ishrina. Dan itu sampai 90 begitu. Berarti ishrina, berarti berapa lagi? Salasina, ishrina 20 kan? 30. Salasina 40. Arba'ina. Makanya itu hadis arba'in artinya 40. Kemudian khamsina, apalagi sittina, sab'ina, samanina, tis'ina. Itu. Ini namanya bukan jamak mudzakkar salim ya. Kalau dia bilang apa ini? Namanya mulhaq. Kenapa kita enggak boleh bilang dia jamak mudzakkar salim? Enggak memenuhi syarat. Terus enggak ada juga mufrad musannanya. Ishrin, apa mufrad musannanya? Asyara gitu. Asyara berarti asyara bukan ishrin. Paham? Kemudian berikutnya, alamina. Segenap alam. Alamin. Ya. Alamin, ini juga sama. Ardain, salah ini, bukan ardain. Mana ada jamak mudzakkar salim begini modelnya? Yang ada ardin. Ya enggak? Kalau ardain, ardaina enggak ada. Dibilang isim musanna juga enggak ada isim musanna ardaina. Yang ada ardaini kalau mau. Ya kan? Ardaini kalau mau isim musanna, tapi ini kan bukan musanna, kita dalam bab jamak sekarang. Maka ini yang benarnya ardina. Salah lagi. Coret. Kemudian banina. Benar? Benar ini banina. Banin. Banun. Yauma la yanfa'u malun wala banun. Pada hari di mana tidak bermanfaat lagi anak dan juga harta. Harta dan anak-anak enggak ada manfaatnya. Harta enggak bisa menyelamatkan kita, anak-anak yang kita besarkan enggak bisa menyelamatkan kita. Illa man atallaha biqalbin salim,
kecuali orang-orang yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Dengan hati yang selamat. Banin ini bisa jadi banun, bisa enggak? Bisa. Marfu banun, mansub majrur banin. Apakah ini jamak mudzakkar salim? Jawabannya tidak. Jawabannya apa? Tidak. Ini banin dari kata ibnun ya. Ibnun banin. Paham? Tapi kalau dia jadi banin, namanya bukan jamak mudzakkar salim. Kalau dia jadi banun, bukan jamak mudzakkar salim, tapi mulhaq bi jam'il mudzakkar salim. Tapi jamak aslinya dia adalah al-abna, jamak taksir ya. Ibnun jamaknya al-abna. Al-abna'u. Baik, wallahu a'lam. Ini dulu kita bahas. Insyaallah di pertemuan berikutnya kita masuk dalam pembahasan jamak muannas salim. Di halaman ke-10, pembahasan jamak muannas salim, dan nanti ada juga yang mulhaq bi jam'il muannasi salim. Ada juga yang mulhaq. Nanti apa-apa saja dia insyaallah kita bahas di pertemuan berikutnya. Naktafi bihadzal qadar wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.